Terima kasih sudah mau klik video ini. Pastikan bagi kalian untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita pengalaman hidup lainnya. Selamat mendengarkan. Hai pencari pengalaman, selamat datang di channel Pengalaman Hidup, channel tempat sharing berbagai macam pengalaman. Oke, pada video kali ini aku ingin berbagi pengalaman gadget atau sharing pengalamanku yang telah ku dapat beberapa bulan setelah menggunakan smartphone Samsung A51 atau A51. Samsung seri A51 ini merupakan penerus dari seri A50 dan A50s, sehingga spek yang ada menurut saya sih masih benar-benar sama ya dengan seri sebelumnya. Dimulai dari chipsetnya yang masih sama-sama menggunakan Exynos 9611, kemudian main kameranya yang 48 megapiksel, kemudian ultrawide-nya dengan 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan deep sensor 5 megapiksel. Dengan seri-seri yang sebelumnya ini tidak jauh berbeda ya teman-teman. Cuma yang jelas berbeda di sini adalah default Android-nya yang bawaannya sudah Android 10 dan One UI-nya dengan 2.1 seri One UI versi 2 gitulah modalnya. Kemudian apabila dilihat dari layar depannya, ini bezelnya lebih tipis ya dari versi A50 sebelumnya, dan yang jelas mencolok dengan finishing kamera depan ala Infinity O ya, kayak tompel inilah aku kalau bilang. Jelas membuat kesannya lebih update, serta dari penataan kamera belakangnya yang membentuk L ya, bisa dibilang ini variannya hampir mirip dengan S20, sehingga ya lebih update lah. Samsung A51 ini juga dibekali baterai dengan 4000 mAh dengan jelas support fast charging 2.0, dan waktu pengisiannya sih kalau dari 0 sampai 100% itu sekitar 2 jam yang diperlukan. Kemudian nilai Antutunya apabila diuji dengan versi 7-nya sekitar 113.000, kalau V8-nya sekitar 175.000. Ya mumpuni lah buat aplikasi-aplikasi sekarang. Serta dari RAM-nya jelas kalau dari A51 ini minimum speknya itu 6/128. Jadi wow ya, buat multitasking sih RAM 6 memang ya tidak bohong lah. Dan ini pun masih support dengan micro SD, sehingga ya kalau buat kamu yang 128 itu kurang gede ya, tambahin memory card pun masih bisa. Ya cukup basa-basinya, mungkin langsung saja ke poin-poinnya ya. Kelebihan dari Samsung A51 ini dari bulan-bulan saya pakai ya menurut saya sih kalau dari Samsung ini jelas yang paling menjadi kelebihannya tidak bisa dimiliki HP sekelasnya itu layarnya mantap betul lah, tidak dipungkiri dengan layar Super AMOLED Full HD ini buat menonton film, buat game itu warnanya benar-benar memanjakan mata lah, sehingga oke lah buat layar. Kemudian dengan RAM-nya tadi yang 6/128 dengan penyimpanannya itu multitaskingnya oke banget kalau buat aplikasi-aplikasi sekarang. Jadi buat kamu yang mungkin demen banget ya pakai multitask kayak kamu baru YouTubean di sambil WA, atau mungkin kamu baru Line tapi di sambil WA, bisa juga kan, itu lancar banget kalau buat ini HP. Kemudian dari desainnya ya, itu elegan banget dari Samsung tuh, dengan HP-nya yang tipis, ramping, dengan ringan, dengan bobotnya yang cuma 172 gram ini menurut saya sih sangatlah ringan, sehingga benar-benar nyaman apabila dibawa kemana-mana. Ditambah lagi dengan kamera belakangnya yang berbentuk L, itu menurutku buat gaya-gayaan sih oke banget lah. Kalau orang awam mungkin taunya itu Samsung S20 ya, jadinya ya buat adu gengsi sih nggak kalah nih HP. Kemudian dari update Android-nya yang 10 dan One UI versi 2 ini menurut saya juga
mengoptimalkan performa baterainya ya. Dari 4000 mAh itu udah rutin tuh saya tuh kalau ngecas itu cuma satu kali, itu pun baterai yang tersisa kalau malam masih sekitar 30%. Jadi kalau tinggal tidur gitu udah langsung penuh lagi tuh HP. Nah waktu kamu bangun sampai malam mau buat game mau buat sosmed itu HP masih kuat lah. Jadi satu harian pemakaian berat sih menurut saya kuat ini HP. Kemudian kelebihannya performa untuk game. Kalau kita bilang performa untuk game buat ML, FF jangan ditanya lah, HP ini jelas libas kuat dengan chipsetnya yang Exynos 9611. Apalagi Samsung A51 ini berdasarkan kabar yang beredar sih dijadikan HP resmi untuk pro player FF di Piala Presiden. Jadi kalau untuk sekelas FF sih jelas lah HP ini mungkin libas gitu aja. Dan untuk PUBG, nah ini saya cek di PUBG itu HP ini kuat maksimal sampai HDR Ultra. Tapi kalau grafiknya cukup smooth jelas lah FPS-nya tuh sampai ekstrim. Tapi ekstrimnya sih bukan ekstrim banget ya menurutku. Harusnya bisa sampai 60 fps kan, tapi kalau di 9611 ini mungkin nggak sampai 60 lah, sekitar 50-an fps ke atas gitu. Dan ya buat 4-5 jari sih lancar karena touchscreen, nggak ada delay, nggak ada ghost touch. Jadi kalau kamu sekedar mau buat main PUBG ini ya sudah mumpuni lah. Tapi bukan di arena kompetitif ya. Kalau buat kompetitif kamu buat turnamen, buat jadi perintis pro player, menurut Ski pikir 2 kali lah kalau pakai HP ini. Mending cari ke yang 8 ke atas, 835 atau 845 atau iPhone lah kalau mau. Emang sempurna ya buat PUBG. Terus kalau bicara kekurangan sih ya menurutku yang jelas masih aku sorot itu bodinya. Ya bodinya sama, masih menggunakan plastik. Kemudian masalah finger on screen-nya menurutku sih ada delay sekitar 1-2 detik ya. Ketika dipencet jempol di screen itu nggak langsung buka gitu, tapi ada delay 1-2-nya. Ini sih emang aku yang kurang terbiasa dengan finger on screen apa gimana, tapi menurutku kayak gitu. Terus kalau buat PUBG tadi ku sorot lagi nih, kalau meskipun FPS-nya di pilihan ekstrim, namun menurutku tuh kalau buat PUBG itu nggak sampai 60 FPS. Terlihat dari gerak playernya yang nggak smooth 60 lah, menurutku 50 masih ada kayak nyendetnya gitu loh. Terus gironya kurang smooth sih menurutku. Jadi ya entah aku nyeting kurang bagus apa gimana, tapi gironya nih kurang enak lah. Jujur sih aku kalau bandingin sama main di iPhone, kalau PUBG sih ke giro iPhone emang gak ada tandingan sih. Tapi ya kurang smooth lah. Apa emang aku terlalu biasa pakai iPhone terus nyoba giro di Android, tapi ya gitulah penilaian. Pokoknya gironya kurang enak kalau buat PUBG. Terus kalau performanya, nah ini PR ini banget karena performanya itu nggak jauh beda sama A50 sama A50s. Ya nggak salah juga karena GPU dan chipsetnya yang digunakan juga plug sama. Tapi ini jadi kalian pertimbanganku gini, kalau kalian cukup sekedar mencicipi gimana sih A51 performanya kuat nggak buat game, itu kalian nggak perlu beli A51, cukup beli A50 atau A50s pun yang harganya jelas lebih rendah ya, karena HP yang lebih lama itu menurutku kalian udah bisa setidaknya memiliki gambaran gimana performa A51 ini. Oh iya, terus untuk kameranya, nah ini belum kita bahas. Jadi ya kalau ini aku pengen kalian nilai sendirilah bagus enggaknya. Aku tampilkan gambar-gambar yang aku ambil dari kamera A51 ini.
Ya, ini adalah hasil kamera belakang Sony FX51. Ya, it's not bad. Dan ini yang 4K. Ya, yang mode 4K lebih stabilizernya lebih goyang. Dan ini hasil kamera depan dari Galaxy A51. Dari white-nya sih kayak kurang ya, cuma kalau audionya menurutku Sony nggak ada tandingan emang. Mikrofonnya bagus dah. Oke, dari kesimpulannya sih recommended enggak ini HP? Jawabanku simpel, recommended kalau kamu memang mau upgrade HP yang baru dan performa sama dengan A50. Gampangnya gini, kamu pengen HP performa A50 tapi dengan model trendy, upgrade aja, karena ya nggak jelek juga nih HP, bagus malah tak bilang performanya. Cuma kalau kamu yang memang uangnya nggak cukup buat beli A51 ini, pertimbangan cari HP yang bayangannya pengen performanya mirip A51, cukup beli HP yang lama aja deh. A50S itu sama deh performanya. Kalau cari performa ya sekali lagi, tapi kalau cari trendy nggak salah HP-nya HP. Jadi kesimpulannya tetap recommended. Oke, sekian review dari Faik. Dislike kalau nggak suka, tapi tinggalkan kritik di komen. Itu aja sih. Bye.